Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Ya, bersyukur hari ini kita boleh kembali dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita akan memulainya dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah yang hari ini akan belajar. Biarlah kiranya melalui pelajaran hari ini kami semua boleh mengalami dan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terpuji namamu, kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan masuk dalam bab 7 dengan tema kematian orang percaya. Anak-anak di rumah boleh buka bukunya halaman 46 ya. Nah, sesuai lagu yang sudah kita dengarkan di awal tadi, bahwa dikatakan bahwa di dalam dunia ada dua jalan ya, yang lebar itu digambarkan dengan api, itu neraka, dan kemudian jalan yang sempit itu digambarkan oleh ya surga. Nah, itu akan diperhadapkan kepada orang yang mengalami kematian. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa harus ada kematian? Ya, kematian memisahkan kita dari orang yang kita sayangi anak-anak, tetapi juga membebaskan manusia dari penderitaan di dunia. Dan kematian biasanya selalu membawa kesedihan yang mendalam. Ada orang yang meninggal pada saat usia lanjut atau tua, tetapi ada yang masih kuat secara fisik. Ada juga orang yang meninggal pada masih muda, ya remaja, anak-anak, bahkan masih bayi. Ada yang meninggal karena sakit. Ada juga yang meninggal dalam keadaan sehat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mati, tetapi Tuhan yang mengetahui semuanya. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup bahagia bersama, mereka menikmati indahnya Taman Eden. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan makanan, dan manusia akan kembali ke asalnya, yaitu debu tanah. Nah anak-anak, Alkitab dengan jelas mengatakan ya kematian ada karena manusia jatuh ke dalam dosa. Mati ya atau alam maut adalah upah dosa yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Anak-anak bisa baca
Ya, di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, anak-anak, dengan kematian manusia menghadap Allah Sang Penciptanya. Pada saat itu manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup. Jadi upah dosa adalah maut dan kematian. Berarti kematian itu adalah upah dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, yang selanjutnya anak-anak, bahwa mati ataupun kematian adalah keuntungan. Banyak orang yang takut mati. Bapak bertanya nih kepada anak-anak semua, apakah anak-anak juga takut mati? Ya, semua orang pasti akan mengalami kematian. Lalu kemana perginya orang yang sudah mati? Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, anak-anak, hidup kita adalah untuk Kristus. Ya, artinya hidup menjadi pengikut Kristus yang mau menaati perintah Kristus. Dan kemudian dikatakan mati adalah keuntungan. Artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus. Dan kemudian dalam kematian kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Jadi anak-anak, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setelah ia mati, ia akan menikmati kebahagiaan bersama Kristus. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan menerima penghukuman yang kekal. Anak-anak, hari ini ayo sama-sama kita sungguh-sungguh membangun komitmen untuk kita boleh ada di dalam Kristus. Ya, kita menaati apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya. Bapak yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang menerima hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.